Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu masih dalam tantangan literasi Leksambedas Kabupaten Bandung tahun 2023. Pada tantangan bulan ini yaitu membuat pidato. Hari ini Ibu akan membacakan sebuah pidato yang diambil dari sebuah buku yang berjudul Mendidik Anak Tanpa Amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru, serta anak-anak sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan inayahnya, nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang cara menjaga kehidupan hati. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruhnya. Segumpal daging yang dimaksud adalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi hati menjadi 3 macam, yaitu 2 hati yang terkena keburukan dan 1 hati yang selamat. 2 hati yang terkena keburukan adalah hati yang di dalamnya terdapat penyakit dan hati yang keras atau hati yang mati. Sedangkan hati yang selamat adalah hati orang mukmin yang merendahkan diri kepada Robnya, hati yang merasa tenang dengannya, tunduk, berserah diri, serta taat kepadanya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hati manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hati yang sehat dan selamat, yaitu hati yang selalu menerima, mencintai, dan mendahulukan kebenaran. Pengetahuannya tentang kebenaran benar-benar sempurna, juga selalu taat dan menerima sepenuhnya. Yang kedua adalah hati yang keras, yaitu hati yang tidak menerima ataupun taat kepada kebenaran. Yang ketiga adalah hati yang sakit, di mana hati ini penyakitnya akan kambuh dan menjadi keras apabila hatinya ini dikenai oleh penyakit hati. Ya. Namun apabila penyakit hatinya ini hilang, maka sehat kembalilah hatinya. Cara menjaga kehidupan hati sama dengan cara menjaga kehidupan badan kita, yaitu dengan memberinya asupan makanan, minuman yang bernutrisi, sehingga sehat pula seluruhnya. Perbedaannya, jika badan kita, lahiriah kita, diberi makanan berupa makanan nasi, minuman air, sedangkan hati kita diberi dengan makanan dan minuman apa? Yaitu dengan cara zikir ataupun mengingat Allah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui jenis-jenis hati, kita dapat mengetahui cara-cara agar membuat dan menjaga hati kita untuk selalu tetap hidup. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar hati kita tetap hidup. Ada empat hal yang dapat kita lakukan untuk menghidupkan ataupun menjaga hati kita supaya tetap hidup, supaya tidak mati, supaya tidak keras. Yang pertama, yaitu kita harus memberikan makanan ataupun asupan yang bergizi, yaitu dengan cara mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu dengan menjaga kebugaran hati,
dengan cara bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus berusaha menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakit yang melemahkannya, berupa kejahilan, kelengahan, maksiat, serta mengikuti hawa nafsu. Yang keempat adalah kita harus mewaspadai faktor luar yang dapat mengancam kehidupan hati kita, berupa godaan setan, gemerlap dunia, serta teman ataupun lingkungan yang jahat, lingkungan yang buruk, yang membuat kita menjadi lebih buruk, bukannya membuat kita menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan hati yang hidup, maka segala bentuk kebaikan akan mudah dan ringan untuk kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, marilah kita sama-sama bersungguh-sungguh terus belajar sehingga kita semua dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tergolong ke dalam hati yang selamat, yang mendapat keridhaan serta mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti dari Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.